Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa hari ini dengan saya yang pada kesempatan kali ini ingin memaparkan hasil pengabdian masyarakat saya. Untuk itu kali ini dengan saya beri judul pencegahan pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah pembuatan kain celup jumputan. Dampak COVID yang melanda seluruh dunia mempunyai pengaruh besar di berbagai bidang. Oleh karena itu, masyarakat harus kreatif menangkap potensi yang ada. Kelurahan Tahunan Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta yang ditetapkan sebagai kampung wisata kain jumputan menjadi salah satu alternatif pengembangan Aisyah pengembangan. Nah, Aisyah ranting tahunan kebanyakan anggotanya ibu rumah tangga menjadi sasaran untuk pengembangan ekonomi warga melalui pelatihan pembuatan kain jumputan. Nah, setiap pembuatan kain celup jumputan akan menimbulkan limbah zat pewarna dan zat kimianya. Karena kampung tahunan padat penduduk, maka harus dipikirkan pembuangan limbahnya agar tidak membuang ke selokan atau ke sungai. Oleh karena itu, yang diangkat dalam permasalahan kali ini adalah bagaimana strategi pencegahan pencemaran lingkungan dalam pembuangan limbah pembuatan kain celup jumputan. Apa sih yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan itu? Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dikatakan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran lingkungan itu sendiri terdiri dari beberapa macam. Ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah, serta ada pencemaran suara. Tentu dalam konteks pembuatan pembuatan kain jumputan ini akan berpengaruh terhadap pencemaran air dan juga pencemaran tanah. Menurut Oto Sumarwoto mengatakan bahwa terjadinya pencemaran itu disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama, karena lebih besarnya kecepatan produksi suatu zat daripada kecepatan penggunaannya. Kemudian, sebab pencemaran merupakan proses biologi yang membentuk atau mengkonsentrasikan zat pencemar tertentu. Yang ketiga, ada proses fisika kimia non-biologi. Kemudian yang keempat, terjadinya kecelakaan yang dapat melepaskan zat-zat tertentu ke dalam lingkungan. Dari pembuatan kain batik jumputan akan mengeluarkan limbah yang mengakibatkan pencemaran. Nah, seperti saya sampaikan tadi, pencemaran yang terjadi dalam pembuatan ini adalah pencemaran tanah dan juga pencemaran air. Nah, oleh karena itu, saya melakukan penyuluhan mengenai bagaimana pencegahan pencemaran lingkungan di depan Ibu anggota Aisyah, Ranting Tahunan, Kecamatan Umbul Harjo. Bagaimana strategi penanganan limbah industri batik? Secara teori ada 3 langkah yang dilakukan, yang bisa dilakukan. Yang pertama, strategi penanganan limbah industri batik dilakukan dengan langkah preventif, kemudian langkah represif, dan keberlanjutan. Pada langkah preventif dilakukan dengan cara sosialisasi dan menggiring edukasi
batik ramah lingkungan dengan menggunakan zat pewarna alam yang ramah lingkungan. Nah, jadi menggunakan zat pewarna alami. Langkah yang represif dilakukan ketika limbah sudah ada, yaitu dilakukan dengan pengelolaan limbah melalui instalasi pengolahan air limbah, baik komunal maupun skala rumah tangga. Langkah keberlanjutan setelah adanya limbah yaitu dengan tindakan langkah keberlanjutan di mana langkah ini memberikan kesadaran kepada masyarakat. Nah, strategi lain yang cocok dan kemudian kami praktekkan pada saat pelatihan pembuatan kain jumputan tersebut yaitu dengan cara kain dicelupkan untuk pewarnaannya itu, jadi air dengan zat pewarna serta zat kimianya itu dicampur. Nah, setelah dicampur, diaduk dengan ukuran tertentu sehingga untuk satu kain baju zat pewarna airnya sudah diukur. Nah, sudah diukur ini sehingga nanti akan habis. Nah, ini jadi ini dibagi-bagi ke dalam ember pada saat praktek. Jadi pada saat praktek ini di ember satu dengan ukuran tertentu, kemudian ini diaduk-aduk. Nah, diaduk-aduk ini pada saat pengkucekan pencelupan ini akan habis, tidak ada sisa. Nah, apabila dalam jumlah ini memang hanya untuk industri rumahan. Dalam jumlah yang besar tentu akan tinggal mengkalikan, tapi tidak cocok untuk industri besar. Nah, saya kira saya cukupkan sekian, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.